kalian sehat semua ya. Bertemu lagi dengan Bu Ana dalam pembelajaran berikutnya. Tentunya anak-anak sudah berdoa semua. Yuk, untuk mengawali kegiatan ini, marilah sama-sama tangan ditengahkan, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan duduk, disimak ya. Ya. Kita belajar tema 6. Lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1. Lingkungan rumahku. Mana ya? Kompetensi dasar 3.2 4.2 Tujuan pembelajaran. Ya, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menggali informasi dan menjelaskan aturan di rumah yang berhubungan dengan kebersihan rumah. Melalui kegiatan wawancara, siswa mampu mendata kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan menjaga kebersihan rumah. Ya, ayo mengamati. Ya. Bekerja sama membersihkan rumah. Oke. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Ya, ini saya. Ya, membersihkan rumah, kerjasama yang baik ya. Ini tentunya anak-anak di rumah juga kerjasama membersihkan rumah. Oke. Ya. Ayo berdiskusi. Nah, amati gambar berikut ini dan bandingkanlah. Nah, anak-anak ini lihat rumah A. Coba dilihat apa yang terjadi. Ya, tentunya ini berantakan, tidak rapi, kotor ya. Mau sampahnya berantakan ya, atau sampahnya lihat tuh tidak disapu ya. Ini kotorannya berhambur. Nah, kalau yang B, coba ini rumahnya rapi, lihat. Sampahnya juga tertata rapi. Halamannya disapu. Rumahnya bersih. Nah, rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Ayo, yang mana? Tentunya rumah yang B, ya. Nah, sekarang diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Bagaimana pendapatmu? Ya, tentunya rumah A ini kotor, rumah B bersih. Nah, 2. Apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Ayo, supaya bersih rumah yang A diapakan? Tentunya dibersihkan. Sampahnya dibuang, lantainya disapu, ditata yang rapi ya. Itu anak-anak ya. Sekarang 3. Apa kewajiban kita
agar kebersihan rumah tetap terjaga? Ayo, apa? Agar bersih rumah, bagaimana agar rumah itu selalu bersih? Ya, tentunya sampah dibuang, ada yang berhambur dibuang, ada yang meja miring-miring, sendal tidak rapi, susunan meja kursinya berhambur, itu harus dirapikan ya anak-anak ya. Tentunya anak-anak di rumah bisa melaksanakan seperti ini ya. Nah, sekarang contoh hasil wawancara Siti dan Dayu tentang aturan menjaga kebersihan. Ini kalau anak-anak itu ke sekolah, tentunya anak-anak yang mewawancarai temannya terus dicatat ya, karena ini kondisi kita COVID ya, kita belajar wawancara menggunakan Siti dan Dayu. Jadi wawancaranya sekarang menggunakan istilah itu ya. Kalau di sekolah anak-anak langsung ke depan kelas sama temennya, ada yang mencatat, ada yang bertanya. Di sini Bu Ana memberi contoh ya. Nih hasilnya contoh hasil wawancara Siti dan Dayu tentang aturan menjaga kebersihan. Contoh, aturan agar kebersihan rumah terjaga. Ini pertanyaannya. Jawabnya, 1. Membuang sampah pada tempatnya. Misalkan, Siti yang bertanya, Dayu yang ditanya, Dayu, bagaimana engkau kalau ada sampah? Oh, sampah saya buang di tempat sampah. Terus lagi, Dayu, bagaimana kalau lantaimu kotor? Dayu menjawab, saya sapu. Ya, gitu nak ya. Jadi jawaban nomor 1, membuang sampah pada tempatnya. Lantai kotor harus disapu. 3, mainan harus dirapikan kalau berantakan ya. Terus 4, merapikan tempat tidur ya. 5, membantu ibu mencuci piring ya. Ini adalah contoh hasil wawancara Siti dan Dayu ya anak-anak ya. Tapi anak-anak sudah tahu tentang aturan-aturan yang dibuat. Tuh, anak-anak di rumah juga harus mematuhi aturan mama dan papa ya. Kalau kita melanggar aturan tentunya kacau ya. Jadi anak harus patuhi peraturan ya. Misalkan bangun jam berapa, setelah bangun tidur apa yang dilaksanakan anak-anak, merapikan tempat tidur, setelah itu anak-anak udah sapa, mungkin mandi, habis mandi mungkin pakai baju apa, sudah sarapan, habis itu apa yang dilakukan, itulah namanya aturan, harus patuh dengan aturan ya anak-anak ya. Tentang aturan Bu Ana akhiri sampai di sini. Pesan Bu Ana, ingat harus selalu belajar dan belajar ya, harus belajar membaca, belajar menulis ya, biar tulisannya itu rapi, tulisannya cepat, bisa indah. Dengan membaca kita banyak ilmu, dengan membaca kita banyak pengetahuan, dengan membaca kita akan lancar membaca ya anak-anak ya. Oke, kita ucap hamdalah dulu, tangan ditengadahkan bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat belajar.